Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Bagaimana ceritanya seorang pemain catur hebat seperti Martin Zubimendi beralih jadi pesepak bola? Zubimendi pelan tapi pasti menjelma jadi pemain gelandang bertahan yang sangat diandalkan oleh Luis de la Fuente. Zubimendi tampil sangat meyakinkan dan jadi faktor kunci kemenangan La Furia Roja saat melawan tim negeri Dongeng, Denmark. Gol sematawayang dari kaki Zubimendi jadi penentu La Furia Roja meraih poin penuh. Rasa-rasanya Luis de la Fuente tak salah pilih pemain. Kemampuan Martin sangat dibutuhkan skuad Spanyol mengingat gelandang terbaik Rodri masih cedera hingga musim depan. Lantas sebenarnya dari mana dan siapa sih Martin Zubimendi itu sampai-sampai layak bersanding dengan gelandang top tier macam Rodri? Tapi sebelum membahas asal-usul Martin Zubimendi, alangkah baiknya subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven Story. Kota indah tepi pantai San Sebastian, daerah Basque menjadi awal munculnya seorang anak dengan bakat luar biasa yang kini jadi pemain gelandang bertahan di timnas Spanyol. Dari tempat yang memiliki dua pantai bernama Playa de la Concha dan Playa de Ondarreta itu, ada seorang ayah dan anak sering bercengkrama bersama. Mereka adalah Tuan Ibanez dan anaknya Martin Zubimendi. Ayahnya, Tuan Ibanez yang seorang akademisi, mengisi hari-hari Martin Zubimendi kecil dengan bermain catur. Kala itu Martin usia 7 tahun sudah diajak bermain catur di waktu senggang. Kegiatan sederhana di waktu luang yang mengantarkan Zubimendi jadi seorang master chess di usianya yang belia 11 tahun. Zubimendi kecil yang sering bermain catur dengan ayahnya secara langsung belajar tentang bagaimana menggerakkan pion, kuda, terucut, ster untuk memenangkan permainan. Strategi itu makin terasah ketika Zubimendi sempat mengikuti kompetisi catur dan pernah juga menjadi juara. Momen itu membuat Tuan Ibanez dan Martin Zubimendi secara tak langsung membentuk ikatan yang kuat secara emosional di antara keduanya. Sampai-sampai mereka berdua mengidolakan pemain sepak bola yang sama, yaitu Xabi Alonso. Sungguh ayah Ibanez adalah good father yang sebenarnya satu frekuensi. Anak tunggal yang lahir pada 2 Februari 1999 ini boleh dibilang sangat beruntung dilahirkan oleh orang tua yang sangat mencintai ilmu. Baik Tuan Ibanez dan Nyonya Ibanez berasal dari latar belakang yang sama, yaitu akademisi. Ayah Martin Zubimendi seorang sarjana pendidikan jasmani dan ibunya seorang guru. Tuan Ibanez yang memiliki pengetahuan olahraga jasmani itu juga menjadi pelatih sepak bola amatir sekelompok anak kecil. Tentu, Zubimendi termasuk di dalamnya. Dari sanalah akhirnya Zubimendi kecil belajar banyak tentang sepak bola. Sepak bola menjadi kegiatan rutin bagi Martin Zubimendi bersama ayahnya di luar rumah. Zubimendi berlatih sepak bola di sela-sela kompetisi catur. Selang-seling antara catur dan sepak bola pun terjadi karena Zubimendi saat itu sudah ikut akademi sepak bola Antiguoko pada tahun 2006 sampai 2011. Hingga akhirnya Zubimendi memilih sepak bola sebagai hobi yang diprioritaskan. Motivasi Zubimendi akan sepak bola tinggi sekali, hingga ingin menjadi seperti sang idola Xabi Alonso yang pernah memulai karir sepak bola di Real Sociedad. Maka, Zubimendi pun masuk ke Akademi Real Sociedad U12 tahun 2011. Dari hari ke hari, Martin Zubimendi berlatih tanpa henti di Zubeta atau semacam La Masia seperti di Barcelona. Walau Real Sociedad klub kecil, tapi mereka memiliki tempat penggemblengan bakat sepak bola sendiri untuk anak-anak Basque. Kemampuan dan bakat Zubimendi di sepak bola mulai dilirik oleh sang idola Xabi Alonso, khususnya di usianya yang masih belia yaitu 12 tahun. Perhatian Xabi Alonso terhadap Martin Zubimendi yang masih junior dan bukan siapa-siapa itu terjadi bukan tanpa sebab. Zubimendi berhasil membawa kemenangan Real Sociedad pada Piala Donosti tahun 2012, sebuah turnamen lokal di Donostia San Sebastian.
Tak cuma itu saja, Zubimendi yang begitu mengidolakan Xabi Alonso saat di Liverpool dulu, rela melakukan perjalanan jauh dari Spanyol ke Inggris hanya untuk menonton sang idola bertanding. Lalu di usia 10 tahun, Zubimendi menonton sang idola di Stadion Santiago Bernabeu. Saat usia 17 tahun, Martin Zubimendi bergabung ke tim Real Sociedad U19 pada 1 Juli 2016. Tepat setelah 5 tahun, Martin berproses di Real Sociedad Junior. Layaknya orang PDKT, Martin dan Xabi Alonso akhirnya berinteraksi secara langsung, khususnya saat Martin sudah bergabung ke tim Real Sociedad B pada 25 Juli 2018 hingga 2022. Sementara sang idola Xabi Alonso menjadi pelatih Segunda Division B. Keakraban antara pemain dan pelatih pun terbangun. Bagi Martin, ini seperti mimpi yang jadi kenyataan ketika fans dan sang idola bisa berdiskusi secara langsung. Tema yang dibahas seputar bagaimana memimpin rekan setim, menganalisa permainan dan mempercayai agen yang sama. Sebab kelak Martin Zubimendi ingin menjadi seorang pesepak bola seperti sang idolanya Xabi Alonso yang lebih tertarik jadi pengumpan bola handal daripada pencetak gol. Pelan tapi pasti, dan tentu saja dengan berbagai kegagalan-kegagalan, Martin Zubimendi berproses. Debut pertama bersama Real Sociedad C tahun 2016 hanya bisa menahan imbang SCD Durango di Tercera Division. Lalu bergabung di Real Sociedad B sebagai tim cadangan. Hingga pada akhirnya mendapat kepercayaan untuk bermain melawan Getafe FC sebagai pemain pengganti. Untungnya Martin Zubimendi remaja dan kawan-kawan menang 2-1. Singkat cerita, Zubimendi mendapat perpanjangan kontrak baru sampai 2025 dan menjadi pemain resmi Real Sociedad sebagai gelandang bertahan. Zubimendi sebagai gelandang bertahan Real Sociedad memiliki ciri khasnya tersendiri. Cara bermain Zubimendi di lapangan seperti gabungan dua sosok yang pernah berseteru di El Clasico. Mereka berdua adalah Sergio Busquets dan Xabi Alonso. Zubimendi punya ketenangan dalam mengalirkan bola layaknya Busquets, tapi Zubimendi juga punya kecepatan dalam merebut bola seperti Xabi Alonso. Hingga hasilnya Real Sociedad berhasil membungkam klub elit dengan segudang trofi yakni Barcelona 1-0 pada 11 November 2024 lalu. Bagi Zubimendi ini pencapaian yang luar biasa. Artinya Zubimendi cukup hebat dalam mengelola lini tengah Real Sociedad. Sampai-sampai trik Hansi Flick lunak dan tak menghasilkan kemenangan untuk Barcelona. Padahal Barcelona baru saja mengalahkan Real Madrid secara telak 0-4 di Santiago Bernabeu pada 27 Oktober lalu. Kini Zubimendi telah menjelma sebagai pemain yang diandalkan di lini belakang. Tetapi mengejutkan ketika berada di jantung pertahanan lawan, Zubimendi bisa mencetak gol dari luar kotak penalti. Terakhir, berkat kepiawaian Zubimendi sebagai gelandang bertahan, klub-klub Eropa ingin memungutnya dari Real Sociedad. Misal saja Liverpool yang getol ingin mendapat pemain muda ini. Akankah Zubimendi mengikuti jejak sang idola yang pernah bermain di Anfield? Menarik untuk dinanti ya, football lovers.